Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek servis kami yang berjudul Smart Parking System. Di sini anggota kami ada Cynthia Naka dengan NIM belakang 007, ada Rudi Hartono dengan NIM 033, lalu ada Jana Hanifa dengan NIM 139, ada Anja Bunga dengan NIM 161, dan juga ada Zahra ini dengan NIM 163. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan di area publik seperti kampus, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, pengelolaan sistem parkir menjadi tantangan tersendiri. Beberapa masalah umum yang sering ditemui pada sistem parkir konvensional antara lain, yang pertama sulitnya mengetahui ketersediaan slot parkir secara real time, yang kedua antrian panjang di gerbang masuk karena proses pencatatan manual, yang ketiga, sulitnya integrasi data pengguna, kendaraan, dan pembayaran. Yang keempat, tidak adanya sistem monitoring sensor kendaraan secara otomatis. Selanjutnya, analisis masalah. Yang pertama, modularitas tinggi. Setiap bagian sistem dipisah menjadi layanan tersendiri sehingga lebih fleksibel, scalable, dan maintainable. Yang kedua, skalabilitas. Jika salah satu service, misalnya parking service, memiliki beban tinggi, cukup men-scale service tersebut tanpa memengaruhi layanan lain. Yang ketiga, kemudahan maintenance. Jika ada bug di satu service, tidak perlu menyentuh keseluruhan sistem. Yang keempat, teknologi bervariasi. Tiap service bisa pakai teknologi atau bahasa pemrograman yang berbeda. Selanjutnya ada diagram dan arsitektur sistem. Di sini ada RFID dan juga IoT Hub yang nanti akan terhubung untuk request dan response ke dalam MQTT. Selanjutnya data tersebut sementara disimpan ke dalam MySQL dan juga kemudian ada parking service untuk log slot parkir dan juga ada user service untuk menyimpan data-data user dan data tadi itu akan tersimpan ke database utama yaitu MongoDB. Selanjutnya ada API Gateway untuk request HTTP client dan meneruskan ke server lainnya. Ada out service untuk autentifikasi user dan juga rate limiting untuk pembatasan endpoint. Dan semua ini berjalan di dalam Docker. Untuk penjelasan alur datanya, tadi yang pertama, sensor pada kendaraan yaitu RFID akan terbaca dan juga akan berkomunikasi melalui IoT Hub dan juga MQTT Broker. Selanjutnya data tersebut sementara disimpan kepada dalam MySQL dan juga ada parking service untuk log slot parkir, user service untuk data-data user dan data-data tadi itu tersimpan dalam database utama yaitu MongoDB untuk untuk menyimpan slot, user dan juga log dan API Gateway untuk request HTTP client dan meneruskan ke server lainnya. Out service untuk autentifikasi user dan JWT. Rate limiting untuk pembatasan endpoint dan juga terhubung dengan API dan out dan semuanya ini berjalan dalam Docker. Lalu selanjutnya ada penjelasan dengan API Gateway dan Red Limiting-nya. Tujuannya agar sistem lebih aman, kita menggunakan API Gateway dan kita menggunakan Red Limiting untuk mencegah spam dan serangan bootloop dan mengurangi beban server serta melindungi endpoint yang penting. Di sini tools yang digunakan Express.js, HTTP Proxy Middleware, dan Express Red Limiting. Fungsi API Gateway-nya untuk routing ke service lain dan untuk membatasi jumlah request login dan untuk menampilkan error jika service tidak tersedia. Lalu ini adalah penerapan API Gateway dan rate limiting-nya. Di sini ada tampilan ketika kita post lewat API Gateway untuk login. Di sini menampilkan message error lalu banyak percobaan login. Coba lagi 5 menit lagi karena kita sudah request 5 kali dalam 5 menit. Nah, di sini kita coba untuk request langsung ke parkir service-nya. Di sini statusnya berhasil dan di sini coba kita request langsung lewat API Gateway-nya dan di sini menampilkan slot parkirnya juga berhasil.
Baik, yang selanjutnya di sini adalah out service, di mana out service sendiri merupakan salah satu microservice utama yang berfungsi untuk menangani proses autentikasi pengguna. Di sini digunakan di sistemnya itu seperti registrasi dan juga login user, dan layanan ini bertugas untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah terdaftar yang bisa mengakses sistem, seperti melihat slot parkir atau melakukan reservasi dan sebagainya. Dan di sini tujuan utama dari out service sendiri itu adalah untuk menangani proses registrasi dan juga login pengguna secara aman sebagai gerbang awal atau pintu masuk sebelum pengguna mengakses fitur lain di sistem smart parking. Lalu untuk fitur utamanya di sini ada dua. Yang pertama ada register, di mana di dalam kodenya itu ada out register yang berfungsi untuk menyimpan username dan password yang sudah di-hash, dan juga ada login, yaitu untuk out login untuk verifikasi kredensial dan juga kirim token JWT atau JSON Web Token. Lalu selanjutnya untuk sistem keamanannya di sini, yang pertama password itu di-hash dengan decrypt. Lalu yang kedua autentikasi itu memakai JWT token dan tidak menyimpan password asli atau plain text. Lalu untuk teknologi yang digunakan di sini ada ExpressJS, di mana ExpressJS ini digunakan untuk routing dan API server backend. Lalu ada MongoDB, di sini kita menggunakan MongoDB untuk database user. Lalu ada JWT atau JSON Web Token untuk token autentikasi dari login nanti. Lalu juga untuk decrypt itu untuk enkripsi password, supaya password yang dimasukkan oleh user itu tidak tersimpan di database secara mentah gitu, password yang ditulis oleh user. Lalu yang selanjutnya ada .env untuk konfigurasi rahasia. Nah, ini adalah contoh kode untuk environment file untuk out service. Di sini kita menggunakan port 3001 dengan contoh JWT secretnya itu adalah dengan token sekian. Pengertian dari Docker adalah platform yang digunakan untuk mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi dalam bentuk kontainer. Kontainer adalah unit terisolasi yang berisi semua dependensi dan konfigurasi yang dibutuhkan aplikasi agar bisa berjalan di berbagai lingkungan. Fungsi dari Docker sendiri yaitu Docker menstandarisasi lingkungan pengembangan dan produksi. Selanjutnya, memudahkan deployment. Yang ketiga, mengisolasi layanan seperti out service hingga IoT Hub. Yang keempat, serta mendukung skalabilitas dengan cepat. Tools Docker yaitu yang pertama Docker File digunakan untuk membangun image aplikasi. Yang kedua, Docker Compose yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan beberapa kontainer sekaligus seperti pada contoh file YML di tengah slide. Selanjutnya, Kubernetes adalah platform open source yang digunakan untuk mengelola kontainer secara otomatis, termasuk penskalaan, load balancing, dan pemulihan dari error. Fungsinya yaitu mengorkestrasi kontainer secara otomatis, lalu melakukan autoscaling dan load balancing, lalu mendukung rolling update dan rollback aplikasi, serta monitoring dan self-healing saat ada kegagalan. Komponen utamanya yaitu pod, node, service, dan deployment. Seperti tiap layanan seperti out, gateway, hingga IoT Hub didefinisikan dalam file deployment YML yang terpisah. Selanjutnya itu ada demo aplikasi. Di sini pertama perangkat kita itu, kelompok kami itu menggunakan integrasi dengan IoT. Seperti yang terlihat pada di layar. Di sini kami menggunakan MicroPython, yaitu berupa aplikasi Tony untuk mengirimkan data perangkat IoT ke microservice kelompok kami. Di sini kami menggunakan broker HiveMQ dengan port 1883 untuk mengirimkan data slot parkir yang tersedia ataupun yang terpakai. Untuk folder aplikasi service kami sendiri, di sini kami membuat 5 layanan. Yang pertama itu ada API Gateway, terus ada Out Service, ada IoT Hub, terus ada Parking Service, dan User Service. Untuk IoT Hub sendiri itu
Fungsinya itu untuk menerima data dari yang dikirimkan oleh perangkat IoT agar datanya itu masuk ke microservice yang sudah kami buat. Setelah datanya itu masuk ke IoT Hub, datanya tersebut akan dikirimkan ke parking service. Dan nah ini bisa dilihat di sini, langsung kebaca slotnya ada berapa, dan di sini tuh menunjukkan gagal kirim status ke parking service. Sebenarnya ketika kita cek ke database itu masuk data dari slot yang tersedianya. Dan ini parking service-nya. Kemudian kita bisa cek untuk uji coba placement-nya. Untuk out login-nya sendiri kita bakalan coba masukin username-nya. Terus untuk passwordnya itu admin. Kita bakal post. Betul-betul. Dan di sini nanti bakal muncul kode tokennya untuk mengakses ke out yang seperti ditampilkan di PPT. Oke, selanjutnya kita bakalan mencoba untuk deploy. Untuk deploy kita pastikan di setiap layanan itu sudah ada Docker file-nya. Seperti ini tampilannya. Dan pastikan semua layanan di microservice itu dihentikan terlebih dahulu. Dan kita bakalan manggil Docker Compose App build. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini tuh semua layanan terdiri dari API Gateway, Out Service, IoT Hub, terus Parking Service hingga User Service itu berhasil terbuild dan berhasil dijalankan di Docker Compose. Selanjutnya ini ada dokumentasi project di GitHub kami. Dan ini tadi struktur proyek yang tadi, dan di sini ada tabel kontribusi anggota yang berisi nama, NIM, dan juga tugas utama dan kontribusi. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.